Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Sajeng Pratiwi, NPM 2341208 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah berkomunikasi dengan berbicara di depan umum secara lisan atau dengan bantuan tulisan untuk menyampaikan pesan bisnis dengan cara yang menarik perhatian audiens. Ciri-ciri presentasi bisnis yang pertama, biasanya dilakukan secara formal. Kedua, disusun secara matang dan terencana. Ketiga, sudah ditentukan waktu, tempat, dan materinya. Keempat, dibantu oleh alat-alat peraga dan alat bantu presentasi. Kelima, dipandu oleh moderator. Keenam, diikuti oleh sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, memiliki tujuan target tertentu. Selanjutnya, alat presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan alat yang efektif untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan memikat audiens. Beberapa alat presentasi bisnis yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, proyektor. Proyektor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan bahan presentasi seperti dokumen, PowerPoint, atau video pada layar atau dinding. Ini dapat membantu audiens melihat informasi yang lebih baik. Kedua, papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik digunakan untuk menulis dan menggambar secara langsung selama presentasi. Ini digunakan untuk menambahkan informasi tambahan yang belum ditambahkan sebelumnya. Yang ketiga ada flip chart. Flip chart adalah kertas besar yang ditempatkan pada tripod, dapat menulis atau menggambar di atasnya selama presentasi. Digunakan untuk dalam interaksi langsung dengan audiens. Yang keempat, panel LCD proyektor. Panel LCD proyektor adalah layar datar yang dapat menampilkan bahan presentasi. Ini lebih ringkas dan mudah dibawa daripada proyektor tradisional. Yang terakhir, kelima ada FCR. FCR digunakan untuk memutar video selama jalannya presentasi. FCR ini digunakan untuk menampilkan materi audiovisual. Selanjutnya, analisis pendengar. Analisis pendengar adalah proses dalam memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan dari target audiens Anda. Dalam konteks presentasi bisnis, analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan efektif dan relevan bagi audiens yang Anda tuju. Berikut hal yang dapat diperhatikan dalam analisis pendengar. Yang pertama, karakteristik audiens. Ketahui siapa audiens Anda. Apakah mereka eksklusif, mahasiswa, atau masyarakat umum? Apakah latar belakang mereka? Apa kebutuhan dan minat mereka? Informasi ini akan membantu Anda menyusun pesan yang sesuai. Yang kedua, tujuan audiens. Apa yang ingin dicapai oleh audiens setelah mendengar presentasi kamu? Apakah mereka harus mengambil tindakan tertentu, memahami konsep baru, atau hanya mendapatkan informasi? Memahami tujuan audiens untuk menyesuaikan pesan Anda. Yang ketiga, gaya komunikasi. Perhatikan bagaimana audiens berkomunikasi. Apakah mereka lebih suka informasi yang singkat dan langsung atau lebih suka mendengar cerita? Sesuaikan gaya komunikasi Anda dengan referensi audiens. Selain analisis pendengar, ada juga analisis bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan perilaku fisik dan ekspresi tubuh, bukan kata-kata. Dalam komunikasi, bahasa tubuh dapat mengungkapkan emosi, maksud, dan sikap seseorang. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis bahasa tubuh. Yang pertama, ekspresi wajah. Mata, alis, dan mulut dapat mengungkapkan banyak hal. Misalnya, mata yang terbuka lebar menandakan kejutan, sedangkan alis yang tertarik ke atas menandakan ketidaksetujuan atau pertanyaan. Yang kedua, gerakan tangan. Cara seseorang menggunakan tangan saat berbicara dapat mengungkapkan emosi dan intensitas pesan. Misalnya, mengangkat tangan saat berbicara menunjukkan antusiasme. Yang ketiga, postur tubuh. Bagaimana seseorang berdiri, duduk, dan berjalan juga memberikan informasi. Postur tubuh yang tegak menandakan percaya diri, sedangkan postur tubuh yang menutup menandakan ketidaknyamanan. Yang keempat, kontak mata. Tatapan mata dapat menandakan kejujuran, ketertarikan, atau ketidaknyamanan. Orang yang berbohong cenderung menghindari kontak mata. Yang kelima, sentuhan.
Sentuhan ringan atau berat dapat mengungkapkan perasaan kasih sayang, dukungan, atau dominasi. Nah, bagaimana sih caranya meningkatkan percaya diri saat kita akan melakukan presentasi di depan banyak orang? Percaya diri adalah hal yang sangat penting di dalam diri kita. Ada beberapa cara meningkatkan tingkat percaya diri, antara lain: 1. Tampil sesuai situasi. Berpura-puralah sampai Anda berhasil. Jika Anda tahu bahwa Anda tampak seperti orang yang percaya diri dan memiliki kemampuan, maka Anda juga akan mulai merasa percaya diri. Pilihlah pakaian yang membuat diri Anda nyaman dan baik. Jangan terlalu berlebihan, tetapi pastikan Anda merawat kebersihan diri dan tampil dengan baik. Yang kedua, sempurnakan postur tubuh. Cara Anda berjalan dan berdiri memberikan banyak informasi kepada orang lain. Atur bahu agar tegak, punggung tegak, dan dagu naik. Ketika Anda tampak percaya diri dari luar, dunia akan mendekati Anda. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tubuh yang percaya diri juga berhubungan dengan tingkat stres yang rendah. 3. Tersenyumlah. Jadilah orang yang murah senyum. Senyum yang paling kecil sekalipun dapat mengendalikan berbagai situasi dan membuat orang lain merasa lebih nyaman. Jika Anda khawatir senyum Anda terlihat palsu, tersenyumlah sedikit saja. Senyum yang tulus akan membuat Anda dan orang lain akan lebih baik. Sekian materi presentasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.